Jadi ini nanti sekaligus saya jazahi itu tasbihnya Ibrahim. Ini tasbih beliau yang diajari Allah itu hasbiyallah wa fi riwayatin hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini ditambahin dikit. Kalau buat menjambahin anak itu telinganya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, itu pintu di telinganya. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang namanya Badar itu anak menjambain di telinganya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekaligus kalau kita ada sedang berperkara, subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau wa fi riwayatin hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu. Nanti satu lagi, ini juga rada-rada mirip karena ini beliau dalam huru hara, tapi bedanya kalau Nabi Ibrahim di dalam api, kobaran api. Kalau Nabi Yunus itu di perut ikan hiu. 3 hari beliau. Nah, tasbihnya ini tasbih Yunus bin Matta ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini tasbih ini sama yang namanya kita hidup. Pasti ada banyak persoalan. Ini yang paling enggak kita kalau keadaan aman ya biasa ya 100 kali lah. Keadaan aman, enggak ada persoalan. Itu kan kalau kita menjamaah ratib itu memang ada urutannya, nomor sekian itu. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man, itu ada urutannya yang ulama ajarkan kepada kita sebagai yang tadi antara lain untuk berperkara, untuk ini, untuk itu, maka semua diurut. Jadi kalau populer mungkin istighosah di apa itu kayak gitu, itu sudah ulama yang menyusun. Kita ini dijazah tinggal makai. Kan kata Mbak Maimun juga kita ambil 2 jalur langit. Ini jalur langit. Nah, 1 tirakat itu jalur langit. Ya, tirakat itu supaya cepat mantap kena ya saat orang sedang, bukan ya di saat orang sedang lupa Allah. Kita ingat itu pasti diperhatikan. Ini untuk tirakat. Jadi ulama ini 2 jalur tirakat. Kalau yang kedua itu jalur darat, itu hablum minan nas. Hablum minan nas ini jalur darat. Ini jalur darat ini. Jadi bagaimana orang akan yang ngerti kita kalau kita nggak pernah nyampur sama orang, susah. Kan kalau kita biasa nyampur, mana kemarin
oh iya sakit dan sebagainya, ada masalah, aku lagi ini segala macam, jalur darah. Jadi dua hal aja untuk sebuah cita-cita, kabul doa kita. Ya termasuk kalimat-kalimat tasbihnya Ibrahim, tasbihnya Yunus bin Matta. Kalau Ayub itu bukan tasbih dia kalimatnya anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniya durru. Jadi kalau ini berat buat aku ya Allah, tapi aku nggak yakin kalau aku. Jadi dia nggak minta sembuh. Kalau kita kan sering kali minta baca waqiah minta apa? Ini itu nggak berlaku nih. Baca Yasin ingin apa? Baca Ar-Rahman ingin apa? Jadi kita ini kayaknya jadi itu nggak ada. Jadi tasbih itu kalau kita beda. Kalau kita dengan Allah itu Allahumma inni as'aluka. Berarti apa? Jalur, apa jalur? Minta sama Allah. Kalau dia enggak, ya. Jadi Rabbi inni massaniya durru yang terjadi bagi Ayub ketika sudah 18 tahun, dia kata istrinya, coba apa? Minta maaf sama Allah. Kata Ayub, aku malu minta. Orang sakitnya aja baru 18 tahun. Padahal itu sudah nyaris habis. Dengan belatung luar biasa. Ketika ibunya bilang istrinya, coba pasti kau dikabul. Oh enggak, aku malu. Maka unjukannya kepada Allah itu anni massaniya durru. Massaniya itu apa yang terkena baginya adalah penyakit yang hampir nyaris menghabiskan seluruh. Tapi kan dia hanya minta kepada Allah, ya Allah, tolong jaga dua hal saja. Yang pertama apa? Lisan. Lisan kita. Untuk apa rupanya? Untuk berzikir kepada Allah. Sampai ada malaikat kebingungan. Terlebih ketika mencabut izin ke Nabi Idris. Kamu ngapain nih? Dari kemarin gue liatin, ya bingung aku diperintahkan sama Allah untuk mencabut nyawa sampean. Kata malaikat Israil, ini rupanya malaikatnya CS. Kalau kita seperti apa? Kita bikin kaget kalau kita. Dia enggak. 4 hari limpungan. Ya aku mau lewat mana? Ini sedang berzikir, sedang membaca Al-Quran, sedang mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Maka sulit masuk tuh malaikat Israil. Karena ada satu lagi ulama yang sampai dia unjukkan ke Allah, ya Allah ini gimana? Sudah gini aja, kamu kasih ini fotonya buat nanti besoknya. Ini pegang tangannya, yang kasih potret semacam apa berarti kalau kita ini, ya dikasih ya seroknya lah katakan. Nanti kamu bakal di sini alamatnya. Baru kemudian setelah dia lihat bahwa aku bakal di sini, direlakanlah malaikat Israil malaikat maut untuk, karena sudah terlihat bakal tempat kemudian nanti di syurga tempat yang enak. Kalau Nabi Idris itu beliau, aku mau minta dulu deh, mau jalan-jalan dulu melihat harapan neraka. Oh silakan, tapi atas izin Allah. Di dalam neraka masya Allah ada macam-macam, ya, ada pelaku LGBT, ada pelaku judi online, ada koruptor, ada macam-macam yang mukanya udah pada gesam. Nabi Idris, ngeri. Udah. Maka aku pengen sekarang ke surga, pengen masuk ke surga, tapi atas izin Allah, ya silakan masuk.
Begitu melihat kenikmatan-kenikmatan surga yang sangat luar biasa, ya Allah keluar lagi. Ya, Allah keluar lagi. Itu gimana? Kok nggak mau keluar? Nah maka sampai sekarang Bapak Ibu itu Nabi Idris dalam keterangan Allah alam masih ada. Nabi ketika hijrah itu beliau ada ketemu di langit keempat. Makanan alien itu para mufassirin menyebutkan di tempat yang yakni di langit keempat. Di situ nabi-nabi Allah yang termasuk Nabi Ilyas, termasuk Nabi Isa yang kelak bakal turun ke bumi nanti narik-narikin salib itu yang ada sampai saat Nabi Ilyas buat menjagain laut dengan Nabi Khidir di daratan yang di lautan biar aman. Kadang sesekali reunian saat Arafah di mana Mina dia ketemuan tuh Nabi Khidir salam, ayo gimana sampai ini? Oh beres aman. Dan sampai masih ada yang berzikir, masih ada yang ngaji, masih ada yang tadi tirakat. Ayo oke. Terus itu selalu dari saat dimana Arafah coba ini, Masya Allah ya, luar biasa. Nah maka ini maksud saya, ini tadi yang namanya tirakat, silaturahmi itu dua jalur yang harus kita dapatkan. Gitu. Nah maka kalau kita melihat ini, karena tidak mungkin kita bahas semua, karena nanti bulan besok sudah bulan Sofar lebih menarik lagi. Kalau ini kita percepat, ya, karena ceritanya ada setelah Nabi Adam tobatnya diterima, lalu Nabi Nuh kaum-kaumnya yang diselamatkan, lalu kaumnya yang durhaka dari banjir, lalu berikutnya Ayub itu disembuhkan dari penyakit, kemudian Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ibrahim yang tadi dibaca itu adalah diselamatkan dari api, kobaran api, lalu kemudian Ayub berikutnya adalah diselamatkan dari kesembuhannya setelah 18 tahun dia menerima penyakit yang sampai habis semuanya. Lalu kemudian berikutnya Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Lalu berikutnya adalah Yunus diselamatkan dari ikan hiu 3 hari, dan tasbih-tasbihnya sudah saya sampaikan. Tasbihnya Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh. Ini jampet bocah bandel ya, itu tiap hari keroblak perut masih kecil tiupin di telinga la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh ini. Ya, kalau sedang berperkara Subhanallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu tasbihnya Nabi Ibrahim. Itu pun ya, tadi karena sedang berperkara dengan Raja Namrud. Gitu. Bahkan di sini ketika kalimat ya narukuni badan wasalaman ala Ibrahim itu di mana? Posisinya di dalam kobaran api. Di dalam kobaran api. Bahkan saking hebatnya itu api, bayangkan
sampai seperti gunung. Bayangkan aja 40 hari orang-orang Babylon mengumpulkan kayu bakar sampai sudah sangat membumbung tinggi apinya, sampai Ibrahim sendiri dilempar bil manjani. Mana manjani? Manjani itu kayak semacam ketepel itu, 1 kilo melemparnya juga. Saking panasnya, termasuk Jibril itu kepanasan. Hewan-hewan semua merasa panas. Tapi tidak untuk Ibrahim. Maka ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, narukuni. Apa sih ini yang kita bisa ambil dari cerita ini? Dari cerita ini adalah qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Kan Ibrahim itu dia putra seorang pematung. Jadi bapaknya dewek yang bikin itu. Nah, suatu ketika itu raja itu melihat, ini kerjaan siapa? Dia bilang, qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Itu kata siapa? Kata Jamruddin, kata Namruddin. Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa punya kerjaan ini? Innahu laminadh dhalimin. Brengsek banget. Innahu laminadh dhalimin. Brengsek bocah. Ini ke siapa? Ke Ibrahim. Terus ada yang bilang, qalu sami'na fatan. Aku dengar, ini ada yang melaporin. Siapa? Fatan, nama Fatan. Berarti Ibrahim itu lagi muda berarti ya, Fatan, pemuda, Fataya, pemudi, pemuda dan pemudi. Fatan itu adalah yazkurhum, yang mereka sebut di kalangan mereka yuqalu lahu Ibrahim. Nah, ini yuqalu disebut di kalangan mereka adalah Ibrahim. Ibrahim. Jadi ketika beliau marah, nah, lalu baru muncul di sini panjang ini 61. Tapi di 62, 63 itu ketika Ibrahim disidang, kata Ibrahim, coba ketika anta fa'alta hadza bi alihatina. Ini pertanyaan Namrud. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kamu emang benar nih, kamu kayak gini bikin rusak di alihatina dengan kan bentuknya kayak apa? Sembahan orang-orang dulu. Namrud zaman ya macam-macam. Dan sembahan-sembahan itu kan terus sampai kepada masa Nabi kan ada. Ka'bah itu sampai ratusan. Nah, itu adalah sembahan orang-orang dulu. Nah, zaman Namrud kan berarti zaman Ibrahim. Berarti sekitar 6.000-an tahun. Nah, itu masih di sekitar Ka'bah masih tersisa. Ada sekitar 360 alihah. Nah, kemudian apa yang kamu lakukan wahai Ibrahim? A'anta fa'alta hadza bi alihatina? Ya Ibrahim, kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bal fa'alahu kabiruhum. Enggak, ini yang gede ini. Fa'alahu kabiruhum. Yang melakukan kebetulan yang paling gede itu ditaruh apa? Ditaruh di lehernya. Fa'alahu kabiruhum hadza. Sintakoni pas'aluhum. Silakan tanya. In kanu yantiqun. Kalau dia bisa ngomong. Nah, ini Bapak sekalian. Ya.
logika Ibrahim kepada sang raja itu, kalau dia bisa ngomong, tanya aja. Ngomong nggak? Kata Nabi, gimana bisa ngomong? Loh, kok nggak bisa ngomong? Kamu pertuhankan nggak? Ini dalam rangka dialog apa? Nah kan harus logikanya harus masuk dong. Kan dia kan membabi buta bahwa itu dijadikan sembahan. Ya. Kan kemarin itu di surat Al-An'am itu sampai dibilang, oh enggak, itu aku gak mau kalau menyembah sesuatu yang hilang. Falamma afal qala inni la uhibbul afilin, kata Ibrahim, aku gak mau. Sampai berikutnya, inni bari'um minal musyrikin, kami bebas daripada kemusyrikan, kata Ibrahim itu di surat Al-An'am. Ini pun juga ketika berdialog soal akidah, soal keyakinan, soal ketuhanan. Atau kenapa kalau itu tidak langgeng, tidak kekal, kadang ada, kadang enggak. Kan ketika melihat, oh jangan-jangan ini Tuhan ini, melihat terbenam, oh kok hilang, oh nggak mau. Ketika muncul bulan, hilang juga, nggak mau. Matahari, haza akbar, ini jangan-jangan besar. Ternyata falamma afalat qala, oh enggak, ini bari'um minal musyrikin. Jadi ini dialog agar orang-orang kayak gitu itu ngerti, paham. Kenapa dituhankan yang kayak model gitu? Dia kan timbul emosi, kamu ini gimana sih? Ini kan sudah dari moyang, ya dari moyang juga kan. Nah ini gitu. Sampai kemudian akhirnya ya sudah kalau gitu, udah namanya kehabisan kata-kata itu raja. Ya kalau udah kehabisan kata-kata namanya raja. Udah hariku, udah bakar saja. Kalau ini di satu peristiwa, di lain peristiwa tadi tentang akidah, tentang keyakinan untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang hilang, sesuatu yang tadinya ada terus tidak ada, itu tidak layak untuk dijadikan alat sembahan. Ini berarti di sini dimaknai bahwa satu, akidah ini penting. Yang kedua, keyakinan itu juga harus logis. Jadi selama ini orang-orang kafir itu mereka ini karena orang tua aku begini, maka selalu kepada abauna wa ummahatuna, bapaknya dan emaknya. Jadi kalau sudah bapaknya dan emaknya itu susah. Tapi nggak berusaha bagaimana memahami keyakinan ini, maka dipahamkan, harus dipahami. Maka bagaimana akidahnya Islam itu adalah bisa dipahami, elegan, logis, bisa dipahami, bisa dimengerti. Itu akidah yang benar. Jadi bukan nggak pukul lampu, pokoknya lu percaya aja udah. Itu namanya dogma. Tapi dogmanya di dalam itu beda dengan dogmanya orang-orang. Nah, kalau yang lain itu lebih kepada bagaimana kata orang tua. Ya, kalau kata orang tua itu ya udah. Seperti itu sekali. Jadi ini berarti mengantarkan secara logika tentang pemahaman Tuhan bagi Namrud yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Coba tanya, coba tanya. Jangan-jangan itu yang paling gede, yang kampaknya masih gantung di lehernya. Bal fa'alahum haza kabiruhum. Ajakin ngomong. Apa yang terjadi? Kamu ini. Innahu laminal zalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim fa'tu ala ayyunin nas la'allahum yashhadun. Ini untuk apa? Supaya dipahami tentang akidah.
Jadi akidah kita ini adalah akidah yang elegan, bisa dipahami, bisa dimengerti, seperti itu. Ya. Jadi ini ibrahnya ya.